Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Zahra dengan NIM 31114220090. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya sudah buat, yaitu judulnya Dinamika Kebebasan Berbicara Media Massa Pasca Orde Baru 1998 sampai 2004. Jadi artikel ini dibuat dalam mata kuliah sejarah kontemporer untuk memenuhi penugasan individu. Jadi di artikel ini saya menjelaskan mengenai media massa pasca Orde Baru. Apakah mereka masih bisa apakah mereka akan terbebas dari peraturan-peraturan yang ada atau tidak? Karena pada era Orde Baru ini semua peraturan yang dibuat ini harus tunduk, termasuk juga pers tadi gitu. Jadi langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi apa itu media massa? Jadi media massa itu adalah saluran komunikasi yang dirancang untuk menjangkau sejumlah besar audiens secara simultan. Secara historis, media massa telah berkembang dari bentuk tradisional seperti surat kabar dan radio ke bentuk digital termasuk televisi, internet, dan media sosial. Media massa ini berperan penting dalam menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat luas, serta menjadi sarana untuk menyalurkan hiburan, pendidikan, dan berbagai jenis opini publik. Media massa juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia luar dengan individu dalam masyarakat. Dengan kemampuan untuk menjangkau dalam banyak waktu singkat, media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi, opini, dan juga sikap masyarakat terhadap berbagai isu. Lalu, selain itu, media massa dapat dibedakan menjadi jenisnya. Ada media cetak, yaitu koran dan juga majalah. Lalu media elektronik, yaitu radio dan televisi. Kemudian ada media digital, yaitu seperti website berita maksudnya, lalu ada blog, dan juga platform sosial media. Lalu setiap jenis dari media ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, serta audiens yang berbeda-beda. Media cetak misalnya cenderung lebih detail dan dapat dibaca lebih mendalam, sementara media elektronik lebih seperti televisi yang menawarkan penyampaian melalui gambar cepat dan juga bergerak, serta ada suaranya. Lalu media digital ini seperti media digital di sisi lain juga memungkinkan audiens untuk mengakses informasi secara real time dan juga lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi selain dari fungsi yang tadi, itu media massa memiliki fungsi utama sebagai penyebar informasi. Jadi media juga berperan dalam membentuk opini publik dan juga mengarahkan percakapan sosial. Jadi melalui pemberitaan yang objektif, media memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi di dunia. Namun, media juga memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, media yang memberikan suatu kejadian dengan cara tertentu bisa memengaruhi cara orang untuk melihat peristiwa tersebut, baik itu melalui framing isu atau dengan kata yang digunakan. Oleh karena itu, media massa tidak hanya
tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya, nilai, dan juga norma masyarakat. Lalu, media massa pada era Orde Baru. Jadi, media massa era Orde Baru ini, berada di bawah pengawasan ketat pemerintah melalui Departemen Penerangan. Pemerintah menggunakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP untuk mengontrol media. Media yang dianggap menyimpang dari narasi resmi pemerintah dapat dicabut izinnya atau dibredel seperti yang terjadi pada majalah Tempo, Editor, dan juga Detik pada tahun 1994. Akibatnya banyak media memilih untuk mendukung narasi pemerintah demi kelangsungan operasional. Jadi, pada era Orde Baru ini, pemerintah menggunakan momentum tersebut untuk mengontrol pers pada masa itu. Jadi, untuk mengontrol pers pada masa itu, mereka menggunakan media cetak, yaitu Berita Yuda dengan Angkatan Bersenjata. Jadi, Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata ini mereka langsung berafiliasi dengan TNI yang pada saat itu kan di era Orde Baru didominasi oleh TNI pemerintahannya. Jadi eh, kedua surat kabar ini atau media cetak ini digunakan untuk melakukan propaganda dan juga memberikan apa namanya memberikan narasi kepada publik bahwa TNI lebih baik gitu. Dan di antara Berita Yuda dengan Angkatan Bersenjata ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan antara Berita Yuda dengan Angkatan Bersenjata adalah Berita Yuda ini memfokuskan pada penjelasan atau berita-berita yang terjadi di Indonesia saja atau domestik saja, tidak secara keseluruhan atau secara general. Mereka ini lebih memfokuskan pada narasi-narasi anti PKI. Untuk melakukan propaganda anti komunisme tadi itu. Mereka memfokuskan pada hal tersebut karena didasari oleh latar belakang yang sudah terjadi sebelum Orde Baru, yaitu peristiwa G30S. Lalu, Angkatan Bersenjata ini sebenarnya beriringan juga dengan Berita Yuda, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Karena Angkatan Bersenjata ini memiliki fokus pada secara berita TNI secara umum saja dan tidak menjelaskan lebih detail mengenai narasi anti PKI tersebut. Kalau Berita Yuda itu kan menarasikan langsung pada tajuk rencana dan itu terus berulang setiap tahun. Dan beberapa hal atau beberapa peristiwa besar ada yang selalu dikaitkan dengan kejadian PKI tersebut atau selalu mengaitkan dengan orang-orang PKI pada masa itu. Jadi, pemerintah melakukan upaya propaganda terhadap komunisme untuk menghilangkan itu tadi jejak-jejak komunisme. Lalu, uh, hal lain yaitu alasan lain maksudnya itu untuk menjaga stabilitas politik dan juga nasional, seperti untuk menutupi isu-isu sensitif selain dari PKI tadi atau maaf, maksudnya isu-isu lain seperti isu korupsi, lalu juga pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekalipun ada yang memberitakan bahwa pemerintah seperti ini seperti itu juga sangat dibatasi. Maksudnya ada kritik terhadap pemerintah ini sangat dibatasi karena media ini seringkali dimonopoli oleh pihak-pihak yang berkuasa gitu. Dan juga beberapa media ini kan juga berusaha untuk menyampaikan kritik secara langsung atau terselubung terhadap pemerintah. Tapi ya
seperti yang diketahui memang sangat sulit gitu dan seringkali dibredel apapun itu media massanya. Lalu selanjutnya, media massa ini juga digunakan untuk menciptakan rasa persatuan melalui program berita dan juga kampanye nasional. Media elektronik seperti TVRI dan juga RRI menjadi corong utama pemerintah. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan kritik, ruang gerak media ini sangat terbatas di bawah tekanan politik dan sensor yang ketat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, media massa pada era Orde Baru ini mencerminkan situasi otoriter yang membatasi kebebasan berbicara dan independensi media. Baru setelah reformasi ada, media massa ini mengalami kebangkitan menuju kebebasan dan juga transisi yang lebih besar, berkembang yang lebih besar. Lalu di media massa pasca Orde Baru, mereka ada sedikit perubahan regulasi yang terjadi, tidak akan seketat di era Orde Baru, namun beberapa permasalahan muncul atau dinamika itu muncul karena ketika itu masih banyak sekali gejolak-gejolak yang bermunculan, yaitu yang pertama di sini ada kemunculan media partisan, yaitu media partisan ini setelah dibubarkannya atau dihapusnya SIUPP tadi, banyak media yang bermunculan. Jadi, beberapa di antaranya ini tidak mempertahankan independensi dan juga cenderung memihak kelompok tertentu dengan kepentingan tertentu. Dan juga media partisan ini seringkali digunakan untuk mendukung agenda politik atau ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi tidak objektif gitu. Lalu yang kedua ada pemberitaan sensasional. Jadi beberapa media massa yang baru muncul ini memberitakan hal-hal yang sensasional seperti itu dan mereka mengedepankan hal tersebut. Jadi eee, mereka lebih memilih untuk memberitakan hal-hal yang sensasional dibandingkan yang terjadi pada saat itu. Lalu yang ketiga ada tekanan dari non-aktor negara. Jadi maksudnya walaupun ada, eee, kontrol pemerintah yang berkurang, tetapi media memiliki maksudnya media menghadapi berbagai tekanan dari kelompok politik, ekonomi, dan juga sosial tertentu. Jadi hubungan antara pemilik media dengan aktor politik seringkali menciptakan konflik kepentingan, di mana kebijakan editorial dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau afiliasi politik pemiliknya. Lalu yang keempat ada polarisasi masyarakat, yaitu pemberitaan yang tidak netral seringkali memperbesar perpecahan di masyarakat. Jadi polarisasi ini terjadi karena masyarakat cenderung memilih media yang sejalan dengan pandangan mereka saja, sehingga memperkuat echo chamber yang mempersulit dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Lalu kesulitan lain yaitu adanya rendahnya literasi media. Jadi kebebasan berbicara yang sudah luas, yang sudah memberikan akses yang jauh lebih mudah, ini, memberikan masyarakat, eee, maksudnya adanya kurangnya literasi media membuat masyarakat kesulitan untuk membedakan mana, berita yang valid dan mana berita yang hoax gitu. Dan hal ini juga diperburuk oleh perkembangan media digital yang belum diatur secara menyeluruh. Jadi masa transisi ini memberikan, hal-hal yang, eee, selalu rumit ya. Jadi masa-masa transisi ini sangat sulit untuk dicerna oleh beberapa masyarakat. Bukan beberapa masyarakat, tapi kecenderungan masyarakat tersebut. Lalu
banyaknya berita hoaks yang tidak benar, dan juga adanya tekanan hukum dan juga kekerasan terhadap jurnalis. Hal ini terjadi karena, eee, undang-undang yang ada ini, undang-undang yang sudah memberikan perlindungan terhadap, pers, baik pencemaran nama baik dan juga, jurnalis ini masih belum bisa melindungi jurnalis tersebut karena masih ada kekerasan yang dihadapi oleh jurnalis dan juga menjadi ancaman di mana jurnalis yang meliput isu-isu tertentu atau isu-isu sensitif seringkali diintimidasi atau diserang secara fisik. Jadi kesimpulannya, Eee, media massa pada Orde Baru atau pasca Orde Baru ini memang mengalami kebebasan yang lebih besar, tetapi menghadapi tantangan yang signifikan seperti media partisan, tekanan politik, penyebaran hoaks, rendahnya literasi media, serta kekerasan yang dialami jurnalis. Meskipun begitu, kebebasan ini membuka peluang bagi media untuk mendukung demokrasi dan transparansi, untuk memaksimalkan peran media. Dan hal ini diperlukan regulasi yang kuat dan juga etika jurnalistik yang tinggi, serta peningkatan literasi media pada masyarakat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.